3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator di kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yaitu Katenari. Jadi ini adalah anggota dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan saya Distiawan Nur Cahyadi Putra dengan NIM 07241004. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aksel Renat Panjaitan, NIM 07241012 dari Arkana Sipil 24. Ketiga, saya Alisha Kaila Putri Baihaki, NIM 07241015 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, saya Diantra Dia Sulaiman, NIM 07241028 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zafar Mutakin dengan NIM 07241064 dari Program Studi Teknik Sipil. Perkenalkan saya Naina Putra Ramadhani dari Program Studi Teknik Sipil. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Maulida dengan NIM 15241009 dari Program Studi Arsitektur. Jadi ini adalah soal dari proyek 1 kami yaitu kabel telepon tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan min 10 dan X sama dengan 10. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu katenari dengan persamaan. Y sama dengan C plus A cos H X per A. Jadi yang nomor 1 itu jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, tentukan tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Lalu soal nomor 2 yaitu jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, tentukan tinggi dari tiang. Lalu ada yang ketiga, dengan menggunakan nilai A dan C, hasil dari jawaban nomor 2, tentukan luas daerah yang dibatasi tanah, dua tiang listrik, dan kabel. Oke, izin menjelaskan. Jadi untuk soal pertama, diketahui jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6. Tentukan tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Untuk mencari tinggi tiang, diperlukan memasukkan nilai X ke dalam persamaan tersebut, sehingga dituliskan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan Y sama dengan C ditambah cos hiperbolik X per A. Nilai yang telah diketahui dalam soal tadi adalah C sama dengan 4 dan A-nya sama dengan 6. Sedangkan nilai X yang ingin dicari adalah X sama dengan min 10 dan X sama dengan 10. Sehingga persamaan tadi berubah menjadi Y sama dengan 4 ditambah 6 cos hiperbolik X per 6. Untuk mencari nilai Y min 10 dan Y 10 didapatkan dengan substitusi nilai X berikut. Baik, jadi untuk nilai X sama dengan 10, dengan persamaan yang tadi dimasukkan, yaitu jadi Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 cos hiperbolik 10 per 6. Y 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik 5 per 3. Untuk menentukan nilai cos hiperbolik 5 per 3 diperlukan pendekatan menggunakan kalkulator saintifik, yaitu didapatkan hasilnya menjadi Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 dikali hasil dari 5 per 3 tadi, yaitu 2,742. Kemudian Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 dikali 2,742 hasilnya adalah 16,452. Sehingga didapatkan nilai Y 10 sama dengan 20,452. Jadi untuk hasilnya didapatkan nilai Y saat X sama dengan 10 adalah 20,452. Yang berarti tinggi tiang untuk X sama dengan 10 adalah 20,452. Lalu lanjut untuk mensubstitusi nilai X sama dengan min 10.
Jadi Y min 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik min 10 per 6 dengan menggunakan sifat dari trigonometri hiperbolik didapatkan identitas yaitu cos min X sama dengan cos X. Jadi sehingga persamaan di atas dapat diubah menjadi Y min 10 sama dengan 4 ditambah 6 cos hiperbolik 10 per 6. Untuk pengerjaannya sama saja dengan pengerjaan saat X sama dengan 10, yaitu Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 cos hiperbolik 5 per 3. Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 jadi 2,742. Y 10 sama dengan 4 ditambah dari hasil kali 6 dikali 2,742 jadi 16,452. Jadi Y 10 sama dengan 20,452. Dan demikian hasil akhir dari tinggi tiang saat nilai X sama dengan min 10 adalah 20,452. Lalu lanjut. Eh, Yang penyelesaian panjang kabel di antara dua titik tersebut dapat dikerjakan dengan aplikasi integral, yaitu panjang kurva dengan persamaan P sama dengan P adalah panjang kurva, dan untuk menyelesaikan persamaan di atas kita harus mengetahui nilai dari f aksen X dengan menurunkan fungsi fx, yaitu Y sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik X per 6, lalu f aksen X sama dengan daya per dx, D 4 ditambah 6 cos hiperbolik X per 6 per dx. Lalu dengan menggunakan rantai dengan permisalan U sama dengan X per 6, maka DU per DX sama dengan 1 per 6, sehingga F aksen X sama dengan 6 sin U dikali U aksen X, lalu F aksen X sama dengan 6 sin hiperbolik U dikali 1 per 6, F aksen X sin U, lalu F aksen X sama dengan X hiperbolik X per 6. Nilai dari f aksen X telah didapatkan sehingga kita dapat menghitung nilai integral panjang kurva dengan batas panjang kabel dari X min 10 sampai X dengan 10, yaitu P batas atas integral 10, batas bawahnya min 10, akar 1 ditambah f aksen X pangkat 2 dx. Jadi P sama dengan integral batas atas 10, batas bawahnya min 10, akar 1 ditambah sin hiperbolik X per 6 pangkat 2 dx. Lalu selanjutnya dengan menggunakan identitas trigonometri hiperbolik yaitu cos hiperbolik pangkat 2x min sin hiperbolik pangkat 2x sama dengan 1. Lalu persamaan yang dapat diubah bentuknya menjadi yang awalnya P sama dengan integral batas atas bawah 10 batas atas 10 batas bawah min 10 akar cos hiperbolik pangkat 2 X per 6 dx. Lalu dengan menggunakan substitusi U sama dengan X per 6, maka DU per DX sama dengan 1 per 6. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 6 DX didapatkan bentuk DX sama dengan 6 DU. Pengubahan batasnya yaitu X sama dengan min 10 per 6, X sama dengan 10, U sama dengan 10 per 6, P sama dengan integral batas atas 10 per 6, batas bawah min 10 per 6, cos U 6 DU. P sama dengan 6 sin U ditambah CL 10 per 6, batas bawah min 10 per 6. Berdasarkan teorema fundamental kalkulus 2 diperoleh hasil akhir berupa P sama dengan 6 sin 10 per 6 ditambah C min 6 sin min 10 per 6 ditambah C. P sama dengan 6 sin hiperbolik 10 per 6 min 6 sin hiperbolik min 10 per 6. Ubah bentuk berdasarkan identitas trigonometri hiperbolik itu sin H min X sama dengan min sin hiperbolik X. P sama dengan 6 sin hiperbolik 10 per 6 min 6 sin hiperbolik 10 per 6. Yang dihasilkan P sama dengan 2,6 sin hiperbolik 10 per 6. P sama dengan 12 sin hiperbolik 10 per 6. Jadi disederhanakannya P 12 sin hiperbolik 5 per 3. Untuk menentukan nilai sin 5 per 3, untuk itu diperlukan pendekatan menggunakan kalkulator, sehingga nilai P yaitu P sama dengan 12, 2,552, sederhanakannya 30,64. Jadi
Panjang kabel antara X sama dengan min 10 sampai X sama dengan 10 adalah 30,624. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan kedua, yaitu jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, tentukan tinggi dari tiang. Sebelum kita menentukan tinggi dari tiang, kita harus menentukan dulu nilai C dan A-nya. Nah, untuk menentukan nilai C dan A, di sini yang diketahui itu adalah titik terendahnya. Titik terendah ke tanah yaitu 9 meter. Nah, karena dibilang titik terendah ke tanah, maka kita bisa simpulkan bahwa 9 ini adalah nilai minimum dari grafik fungsi tersebut. Oleh karenanya, Y min sama dengan 9. Nah, nilai terendah dari suatu fungsi itu terjadi hanya saat turunan pertama dari fungsi tersebut bernilai 0. Jadi 9 itu akan terjadi saat X-nya itu pada turunan pertamanya akan bernilai 0. Oleh karena kita cari berapa nilai X yang memenuhi. Di sini kita mencari nilai Fx sama dengan Y sama dengan C tambah A cos hiperbolik X per A. Di mana turunan pertama dari Fx sama dengan A kali sin hiperbolik U kali U aksen. Di sini kita mengubah X per A menjadi U dengan menggunakan aturan rantai. Boleh dilanjut? Selanjutnya, kita seperti yang saya bilang, kita menggunakan aturan rantai di mana U itu kita ubah menjadi X per A itu kita ubah menjadi U sehingga didapatkan turunan dari DU per DX sama dengan 1 per A. Dengan demikian, nilai turunan pertama dari Fx sama dengan A kali sin hiperbolik U kalikan turunan pertama dari U adalah 1 per A. Sehingga F aksen X sama dengan sin hiperbolik X per A, karena A-nya habis dibagi. Karena kita ingin mencari tahu saat nilai X saat F aksen X-nya itu 0, maka kita bisa membuat persamaan F aksen X itu sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan F aksen X. F aksen yang tadinya sudah kita cari yaitu sin hiperbolik X per A. Sehingga kita mencari berapa nilai X yang memenuhi. Di sini kita balikan dari sin hiperbolik, yaitu sin hiperbolik atau inverse dari sin hiperbolik. Jadi sin hiperbolik 0 sama dengan X per A. Berarti kita kalikan silang A kali sin hiperbolik 0 sama dengan X. Nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 10, X sama dengan 0. Mungkin boleh dilanjut. Berdasarkan persamaan di atas, kita dapat nilai X itu 0 saat Y-nya itu minimum. Oleh karenanya, kita bisa kembali ke persamaan awal untuk mencari nilai C dan A. Maka Fx sama dengan C tambah A cos hiperbolik X per A. Di mana F0 itu terjadi saat sama dengan 9 sama dengan C tambah A cos hiperbolik 0 per A. Sehingga didapatkan nanti 9 sama dengan C plus A. Itu sebagai persamaan 1. Dengan demikian diperlukan metode untuk mencari A. Jadi saat kita sudah mendapat C dan A, kita perlu mencari A-nya karena ini berupa persamaan dua variabel melalui panjang yang telah diketahui yaitu P sama dengan integral dari A sampai B dari akar 1 tambah turunan pertama Fx kuadrat dx. Mungkin boleh dilanjut. Karena kita sudah mendapatkan persamaan kedua, kita membutuhkan turunan pertama dari Fx untuk memenuhi persamaan P tadi. Oleh karena kita menurunkan dulu persamaan Fx, yaitu Fx sama dengan, kita turunkan C tambah A cos hiperbolik X per A, sehingga kita misalkan U sama dengan X per A, maka DU per DX-nya 1 per A. Maka F aksen X itu akan sama dengan A sin hiperbolik U aksen, dan ini sebenarnya sama seperti tadi, hasilnya bakal F aksen sama dengan sin hiperbolik X per A. Lalu dengan begitu kita sudah dapat nih nilai turunan dari Fx. Kita bisa masukkan ke persamaan P tadi, di mana nilai P tadi kan 20 ya. P sama dengan integral dari
batas bawahnya kan min 10, batas atasnya 10, maka min 10, integral dari min 10 sampai 10 dari akar 1 tambah f aksen x kuadrat dx. Kita sudah dapat juga f aksen x-nya itu adalah sin hiperbolik x per a kuadrat. Berarti kita bisa gantikan P sama integral dari min 10 sampai 10 dari akar 1 tambah sin hiperbolik X per A kuadrat dx. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita pakai substitusi yang seperti tadi teman saya sebelumnya itu X per A itu menjadi U, seper A itu menjadi DU per DX. Dan mengalihkan kedua ruas dengan A kali DX didapatkan bentuk DX sama dengan A kali DU. Itu jadi terdapat pengubahan batas yang dimana X sama dengan min 10 itu berarti U sama dengan min 10 per A. Terus X sama dengan 10 berarti U-nya itu menjadi 10 per A. Selanjutnya P sama dengan integral dengan batas atas 10 per A dan batas bawah min 10 per A cos hiperbolik U A kali DU. Yang menjadi A sin hiperbolik U tambah C dengan batas atas 10 per 6 dengan batas bawah min 10 per 6. Dengan juga yang kami dapatkan yaitu teorema fundamental kalkulus 2 diperoleh hasil akhir berupa P sama dengan A kali sin hiperbolik 10 per A tambah C dikurang A kali sin hiperbolik min 10 per A plus C. Yang menjadi A kali sin hiperbolik 10 per A min A kali sin hiperbolik min 10 per A. Dan kemudian diubah berdasarkan identitas trigono hiperbolik. Jadi itu sin min X sama dengan min sin hiperbolik X. Jadi persamaan itu akan menjadi P sama dengan A kali sin hiperbolik 10 per A min dikali min A kali sin hiperbolik 10 per A. Dan akan didapatkan hasil akhirnya itu P sama dengan 2A kali sin hiperbolik 10 per A. Dikarenakan panjang kurva pada soal yang telah diketahui yaitu 20, maka itu kita substitusikan langsung dengan nilai P sama dengan 20 ke dalam persamaan. Yaitu 20 sama dengan 2A dikali sin hiperbolik 10 per A, jadi 10 sama dengan A kali sin hiperbolik 10 per A. Kemudian, karena persamaan ini sulit untuk diselesaikan, kita memerlukan perhitungan dengan menggunakan kalkulator untuk menemukan nilai A. Hal ini dikarenakan nilai A yang memenuhi akan mendekati tak hingga. Dengan demikian, pendekatan yang kami dapatkan untuk nilai A adalah A sama dengan 2,27 kali 10 pangkat 8. Terus kita cari nilai C dan bisa kita substitusi ke dalam nilai A dan ke dalam persamaan 1 yaitu 9 sama dengan C tambah 2 kali 27 kali 10 pangkat 8 yang ketika sudah diperhitungkan dan kita dapat nilai C-nya sama dengan 9 min 2,27 kali 10 pangkat 8. Setelah kita dapatkan nilai A dan C pada persamaan, terus kita langsung tentukan tinggi tiang, yaitu Fx sama dengan C plus A cos X per A. Yang dimana mendapatkan Fx sama dengan 9 dikurang 2,27 kali 10 pangkat 8 ditambah 2,27 kali 10 pangkat 8 cos hiperbolik X per 2,27 kali 10 pangkat 8. Kemudian di saat nilai X 10 dan X min 10, hasil yang akan kita dapat akan sama karena identitas yang sebelumnya telah disampaikan dan didapatkan hasil dengan F10 sama dengan 9
dikurang 2,27 kali 10 pangkat 8 plus 2,27 kali 10 pangkat 8 cos hiperbolik 10 per 2,27 kali 10 pangkat 8, dan dengan hasil perhitungan yang ada kita dapat F10-nya itu sama dengan 9. Hal ini membuktikan bahwa saat panjang kabel 20 meter dan titik terendah adalah 9 meter, didapatkan tiang sama dengan 99 meter, yang berarti kabel nyaris lurus dan tidak melengkung. Oke, mungkin bisa dimulai dari saya sendiri untuk nomor 3 dengan soal dengan menggunakan nilai A dan C, maka hasil jawaban dari nomor 2 tentukan luas daerah yang dibatasi tanah dan 2 tiang listrik dan kabel. Dari soal tersebut, maka kita disuruh untuk mencari luasnya, yang mana kita bisa menggunakan rumus dari soal kedua tadi, yaitu integral dari batas bawah min 10 sampai dengan 10 fx dx. Kita jabarkan bisa menjadi dua bagian, yaitu pada luas pertama, yaitu ketika integral batas bawah min 10 sampai 10 dikali 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 dx, ditambah untuk luas bagian yang kedua, yaitu integral dari batas bawah min 10 sampai dengan 10 dalam kurung 2,27 dikali 10 pangkat 8 dikali hiperbolik x per 2,27 dikali 10 pangkat 8 dx. Nah, dengan menggunakan integral tadi kita dapat mensubstitusikan, yaitu dengan nilai U x sama x per 2,27 dikali 10 pangkat 8, sehingga turunannya du per dx sama dengan 1 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Dan dx-nya sama dengan 2,27 dikali 10 pangkat 8 du. Untuk itu, dilakukan pengubahan batas menjadi saat x min 10, maka U-nya sama dengan min 10 2,27 dikali 10 pangkat 8, dan saat X-nya 10, maka U-nya 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya, setelah didapatkan, maka kita bisa langsung substitusi aja untuk luas yang pertama, yang untuk di sebelah kiri, yaitu 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8, X dikali X dengan batasnya 10 dan batas atasnya 10, diperoleh hasil L sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 dikali 20. Lalu untuk di luas sebelah kanan, yaitu luas yang kedua, yaitu integral dengan batas bawah min 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8 sampai batas atasnya 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8 dikali 2,27 dikali 10 pangkat 8 cos hiperbolik U dikali 2,27 kali 10 pangkat 8 EU, diperoleh hasil perhitungan yaitu 2,27 dikali 10 pangkat 8 pangkat 2 dikali 2 sin hiperbolik per 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Diperoleh dari hasil keduanya, maka kita dapatkan L sama dengan min 4,5399982 kali 10 pangkat 9 ditambah 4,54 dikali 10 pangkat 9, kita dapat peroleh L-nya sama dengan 180 meter persegi. Maka bisa disimpulkan, luas daerah di bawah kurva ini adalah 180 meter persegi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.